Lihat mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan tanya-tanyamu. Yes. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saya minta semua dari awal katakan bila boleh. Bila ku lihat mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenal. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu. Kami penyembahmu, kami mengangkat suara kami bagi Engkau, Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Engkau, Raja mulia, Raja segala raja, Allah yang tak tertandingi. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkaulah
Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu memegang hidup kami. Engkau selalu menjaga kami, Engkau merawat kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau sekali lagi Tuhan angkat suara kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau merasakan api-Mu Tuhan. Api yang membuat kami semangat berkobar-kobar dalam melayani, dalam menyembah, dalam berdoa Tuhan. Dan kami beri Tuhan suara kami Tuhan. Kau yang bekerja Tuhan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengalir tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan siap bersorak-sorai semuanya? Amin. Oke, sama-sama kita angkat tangan kita. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong, buktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong, buktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, kita naik punya nyawa. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang lagi lebih keras katakan, sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok,
hidup. Ku tak kenal yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hidup dalam kita. Amin, luar biasa. Sekarang percaya bahwa anak Allah telah menebus dosa kita. Pastinya. Mari kita naikkan pujian. Oleh darah anak domba. Darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblisnya dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita naik ke sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dilapinya, kami melemparkannya para terdakwa kita. Oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara kembali ke tempat duduknya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Kita mau masuk ke firman. Engkau Allah yang mendengar Tuhan, Engkau Allah yang membuat kami selalu tenang dalam Tuhan. Ini Tuhan, karena Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan, Engkau selalu yang bersama kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami sebagai milik-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapak, Engkau adalah
Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkannya terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Bapak Ibu teman-teman berdiri. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Engkau menjamah setiap kami, jamah hidup kami Tuhan. Amin. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Bukan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, menyulitkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu,
hanya di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kami boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Kami percaya pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, Tuhan telah hadir di tengah-tengah umat Tuhan di tempat ini. Dan jika Tuhan hadir, maka Tuhan telah menyediakan pemulihan, kesembuhan Tuhan, berkat, anugerah, dan semua hal-hal yang dahsyat, yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami pada saat kami beribadah kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, nyatakan anugerah-Mu, nyatakan kasih setia-Mu, curahkan Tuhan segala sesuatu yang dibutuhkan atas hidup kami sebagai umat Tuhan, sehingga ibadah kami ini sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan, karena Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami membuka hati kami untuk pekerjaan daripada firman dan Roh-Mu yang akan mengubah hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami semakin selaras dengan firman-Mu, selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga rencana-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Kami buka hati kami, roh hikmat dan pewahyuan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, pengenalan yang benar akan Tuhan dan takut akan Tuhan memenuhi seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memampukan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan rindu untuk kita senantiasa bersekutu dengan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah hidup berbuah, ya. Karena sebagai murid Yesus tentunya hidup kita harus menghasilkan buah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah buah pemberitaan Paulus. Jadi di sini Paulus pun dalam pelayanannya dia menghasilkan buah, sehingga buahnya itu boleh dinyatakan melalui sebuah jemaat, yaitu jemaat di Tesalonika. Saya akan baca ayat yang kedua, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ketiga, kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. Oke ya, ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga,
yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat hasil dari pelayanan Paulus. Ya. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang kedua, Paulus itu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa dia mengucap syukur atas jemaat di Tesalonika? Karena jemaat ini adalah jemaat yang bisa dibilang hebat. Jemaat yang sudah jadi teladan, ya. Dia bangga dengan jemaat di Tesalonika. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sejarahnya, Tesalonika itu adalah pada waktu itu merupakan kota terbesar, salah satu kota terbesar. Kota yang terbesar pertama adalah Athena. Yang kedua terbesar adalah Tesalonika. Jadi kota ini termasuk kota yang besar. Dan dengan kota yang besar berarti jalur perdagangan, ya, ekonomi, maka kota ini kebanyakan orang-orangnya adalah orang-orang yang berhasil, orang kaya, karena berada di jalur perdagangan pada masa itu. Ya, jadi orang-orang kaya di jemaat dari Tesalonika. Nah, sekalipun mereka jemaat yang kaya, tapi ada hal yang bisa dikatakan lebih daripada jemaat-jemaat yang lain. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini Paulus sebenarnya bersyukur karena jemaat yang hasil daripada pemberitaan firman-Nya di daerah Tesalonika ini bertumbuh menjadi jemaat yang hidup menghasilkan buah. Ya, melalui pelayanannya dia melihat bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang bisa disebut, saya katakan tadi, jemaat teladan. Ya. Nah, di sini sebagaimana kita baca tadi, sebagai orang Kristen atau murid Kristus, Tuhan inginkan kehidupan kita juga menghasilkan buah. Ya. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai 22, Paulus berkata begini. Nah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus ayat ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, sampai di sini aja ayatnya. Jadi di sini Paulus berkata bahwa bagi dia hidup itu adalah untuk Kristus, bagi Kristus. Jadi tidak ada lagi kepentingan yang lain. Nah, jemaat juga saya berharap kita juga punya sebuah pemahaman yang sama dengan Paulus, bahwa hidup kita ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri lagi. Amin. Karena kita sudah dibeli dan sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Jadi hidup kita adalah bagi Tuhan, bagi Kristus. Dan setelah kita menyadari bahwa kita ini adalah hidup bagi Tuhan, Paulus berkata begini, nah jika aku harus hidup sampai sekarang ini di dunia ini, maka dia punya prinsip. Prinsip hidupnya adalah berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Paulus menyadari bukan hanya hidup bagi Tuhan, tapi yang lebih penting daripada hal itu adalah hidup yang menghasilkan buah. Yesus juga menegaskan kepada jemaat, ya, kepada murid-muridnya juga, bahwa Tuhan sudah memilih setiap kita sebagai murid-muridnya supaya mereka menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, dan buahnya itu lebat. Ya, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Jadi kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya adalah hidup menghasilkan buah yang lebat. Ada sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan dalam, mari kita lihat ayat dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9, saya akan baca ayat ini ya. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang kebun pohon ara, ya. Ya, pohon ara yang tidak menghasilkan buah ya. Di dalam ayat 6 dikatakan begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggurnya, kebun anggur itu, dia berkata begini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan buahnya. Ya. Terus apa yang dikatakan oleh pemilik kebun anggur yang di dalam kebun itu ada pohon aranya, dikatakan apa kepada pengurus yang mengerjakan kebunnya? Dia katakan apa? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Coba saudara bayangkan nanti ya. Terus saya baca dulu. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebang lagi. Jadi maksudnya begini, Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menegaskan bahwa sebuah pohon yang ditanam, apalagi itu disebut pohon ara ya, tentunya orang yang menanam pohon ara ini punya tujuan. Tujuannya supaya pohon ara ini, yang dinamakan pohon ara ini, menghasilkan buah ara, betul ya? Kalau sampai ditanam pohon itu yang seharusnya menghasilkan buah, tapi tidak menghasilkan buah, maka apa yang dikatakan oleh pemilik tanah itu kepada pengurusnya, pengurus kebun anggurnya, dia katakan apa? Tebang. Karena kenapa? Percuma. Pohon ini ada, namanya pohon ara, tapi tidak menghasilkan buah ara. Tebang aja, nggak ada gunanya. Udah 3 tahun saya tunggu buah dari pohon ini, tapi nggak tumbuh-tumbuh. Tapi apa kata si pemilik, si pengelola, pengurus? Dia bilang beri 1 tahun. Kalau memang ini saya akan pupuki, saya akan kelola supaya menghasilkan buah. Tapi kalau enggak, ya udah, tebang. Jadi Yesus memberi penegasan bahwa kita harus menghasilkan buah. Hidup yang berbuah. Apa itu hidup yang berbuah? Hidup yang berbuah itu berarti hidup kita itu berguna dan berdampak bagi kerajaan Allah. Itu satu. Terus yang kedua, hidup yang berbuah itu juga berarti berfaedah bagi orang lain. Amin. Harus berfaedah, harus berguna, harus berdampak. Karena yang menikmati buah itu bukan buahnya, bukan pohonnya, betul kan? Gak ada istilah katakan jeruk makan jeruk ya. Tapi jeruk itu dimakan oleh kita manusia. Jadi berbuah berarti hidup kita bermanfaat, berguna, berfaedah terhadap orang lain. Itu artinya hidup kita menghasilkan buah. Di sini Yesus menekankan betapa pentingnya buah bagi orang yang menanam pohon ara itu. Kalau tidak, pohon itu harus ditebang. Ya. Jadi sini kita lihat bahwa Tuhan menginginkan hidup kita menghasilkan buah bagi orang lain di sekitar kita, supaya orang dapat merasakan manisnya buah pelayanan kita. Amin. Bisa merasakan akan buah pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Itulah hidup yang berbuah yang Tuhan inginkan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara akan kehidupan dari jemaat Tesalonika. Ya, jemaat ini hidupnya, kehidupan rohaninya dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain, ternyata hidupnya, kehidupan daripada jemaat di Tesalonika itu relatif lebih matang secara kerohanian daripada jemaat-jemaat yang lain. Apa buktinya bahwa jemaat di Tesalonika ini lebih rohani, ya, kehidupannya lebih matang, lebih dewasa secara rohani dibandingkan jemaat-jemaat yang lain? Kita bisa lihat dibuktikan dengan kehidupan mereka yang berbuah dalam area apa saja? Area iman, pengharapan, dan kasih.
Paulus berkata hanya 3 hal yang penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, di dalam ayat yang kedua, Paulus berkata begini. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ayat 2 dan ketiga dikatakan begini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, kemudian usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi 3 area ini ya dalam kehidupan jemaat Tesalonika itu mengalami pertumbuhan sampai menghasilkan buah yang lebat. Hidup jemaat ini boleh menjadi dampak memberkati akan jemaat-jemaat yang lain, bahkan lingkungan di sekitar. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi jemaat yang baik terus-menerus secara rohani. Siapa di sini yang sudah waktu umur bayi kita melihatkan, wah bayinya masih kecil, lucu ya. Kita senang dengan bayi-bayi yang masih kecil, yang lucu. Karena umurnya sesuai, umurnya masih bayi. Tapi kalau sudah bertumbuh, jadi remaja, jadi berumur pemuda, tapi sifatnya masih kayak bayi, kayak anak-anak kecil. Tadinya kita senang, lama-lama jadi gak suka ya. Lama-lama kita jadi pusing, karena kenapa? Waduh, kok maunya seperti kayak anak kecil, minta ini, minta siapin ini, disiapin itu, semuanya kayak anak kecil. Padahal umurnya sudah dewasa. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh dari bayi secara rohani, bertumbuh jadi dewasa, ya, bertumbuh menjadi matang secara rohani. Nah, jemaat daripada Tesalonika ini, yang pertama dia memiliki pekerjaan iman. Ya, apa itu pekerjaan iman yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dalam ayat yang kita akan baca ini? Dalam ayat 4 dan 8 dikatakan begini, saya baca ulang ya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Maksudnya apa? Paulus sudah bilang, wah kamu udah, saya gak bisa ngomong. Kamu benar-benar jemaat yang hebat. Kamu udah jadi teladan. Ya, kenapa bisa dijadikan sebuah teladan? Karena waktu berita Injil disampaikan kepada jemaat Tesalonika, mereka ini adalah bukan jemaat yang dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena mereka itu sedang ditindas, dianiaya, dalam penindasan yang berat. Tapi mereka tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Aniaya itu tidak membuat jemaat Tesalonika menjadi lemah. Mereka tidak meratapi nasib atau bersungut-sungut oleh karena penindasan yang mereka alami, atau membuat mereka menjadi bungkam dan tidak mau memberitakan Injil, menyimpan berita Injil itu bagi diri mereka sendiri. Mereka nggak sampai di situ. Tapi di tengah penindasan yang sangat berat, mereka menerima firman itu dengan sukacita.
oleh Roh Kudus. Bahkan mereka bukan saja menerima firman dengan sukacita, tapi menjadi penurut Tuhan, penurut firman Tuhan. Jadi hidup mereka itu sungguh-sungguh menjadi pemberita Injil, dan bukti daripada iman mereka itu, mereka hidupnya menjadi kesaksian dan teladan, sehingga iman mereka tersiar sampai ke Makedonia dan Akaya. Tapi bukan cuma sampai ke wilayah itu, sampai ke lebih luas lagi. Iman mereka, percaya mereka, di tengah penindasan yang berat, mereka tetap percaya, tetap memberitakan Injil. Zaman sekarang, saya melihat ada banyak orang Kristen yang takut menyatakan iman percaya mereka. Mereka nggak berani. Ya, ada cerita lah. Ini ceritanya bukan bohong, benar ya. Orang sudah dibaptis, sudah percaya, terus akhirnya oleh pelayan Tuhan mau dikunjungi karena wilayahnya bukan di Jakarta, dia ada di wilayah sekitar ya di luar dari Jakarta ya, saya tidak sebutkan. Terus mau dilayani, mau diajarkan firman supaya lebih mengakar firman Tuhannya. Dia sudah baru dibaptis, sudah percaya kepada Yesus. Tapi waktu mau didatengin sama hamba Tuhan, dia bilang gini, jangan datang ke tempat saya, karena lingkungan di tempat saya itu masih Islam, masih orang agama lain. Jadi dia takut, karena orang masih menganggap dia masih beragama yang dahulu, masih percaya dengan agama yang sebelumnya. Jadi dia takut, dia bilang jangan. Nah, ini contoh, dan banyak contoh ini banyak juga terjadi di orang-orang Kristen. Ya. Mereka nggak berani menyatakan iman, percaya mereka. Mereka takut, lebih takut kepada orang-orang, lebih takut kalau pekerjaannya hilang. Kalau perlu mereka gadaikan iman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya. Di tengah penindasan dan aniaya yang sangat berat, jemaat Tesalonika tidak bersungut-sungut. Dia tidak meratapi nasib mengatakan, kenapa Tuhan Engkau pilih saya? Coba seandainya saya seperti yang dulu, hidup saya lebih enak, lebih diberkati. Tapi sekarang setelah ikut Yesus, kok perjalanan hidup saya jadi lebih berat? Nah, ini kita seharusnya belajar dari jemaat Tesalonika. Di tengah penindasan, mereka tetap menyatakan iman percaya mereka. Ya, jadi teladan. Hidupnya jadi sebuah kesaksian. Jangan takut menyatakan iman percaya kita. Di tengah pekerjaan kita, mungkin pekerjaan kita pekerjaan yang sederhana. Orang mungkin gak menganggap pekerjaan kita. Tapi di dalam pekerjaan kita, kita harus mencerminkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita harus menyatakan, ya, saya orang Kristen. Saya tidak mau ikuti cara-cara dunia. Yang lain korupsi, saya nggak korupsi. Yang lain berbuat jahat, bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mau menyatakan iman di tengah lingkungan saya yang mungkin hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan, saya mau berbeda. Amin. Saya mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nggak takut dengan hal-hal yang membuat kita, misalnya sampai akhirnya kita mungkin mau dibunuh lah, atau mau dilakukan hal-hal yang jahat atas hidup kita nggak takut. Jadi apakah tantangan yang kita alami ini jadi perenungan kita? Karena kepercayaan kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita membuat kita malu, membuat kita takut, bahkan semakin melempem imannya di tengah dunia. Padahal Tuhan mau supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin berani menyatakan kebenaran. Ya, saya dengar sebuah kesaksian ini, hamba Tuhan dan cukup dikenal di YouTube dimanapun, namanya Didi Basir. Ya, kita tahu kan kesaksiannya bagaimana dia dulu adalah seorang dari agama yang berbeda. Ya,
Dia sampai menyatakan iman percaya kepada Yesus, bahkan keluarganya semua menolak. Diusir dari keluarga karena berbeda iman. Tapi dia tetap percaya kepada iman kepada Yesus. Dia nggak takut. Memang perjalanan hidupnya awal-awalnya begitu sulit. Tapi ada waktu Tuhan. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Tidak untuk selamanya kita berada dalam kesesatan. Masa-masa kesulitan itu semuanya ada waktu. Tapi pemulihan daripada masa-masa itu Tuhan gantikan berkatnya berlipat kali ganda. Di balik daripada segala kesulitan yang kita alami, ya, dibandingkan dengan kemuliaan, dibandingkan dengan berkat, dengan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita, penderitaan itu nggak ada apa-apanya. Penindasan itu nggak ada apa-apanya dibanding kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, jadi di sini semua tergantung keputusan atau pilihan kita. Ya, pada saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada banyak penderitaan, jika kita menerima firman Tuhan dengan sukacita dari Roh Kudus, maka hasilnya pasti akan berbeda. Ya. Jadi ini tergantung pilihan kita. Kita mau terima firman dengan sukacita karena Roh Kudus yang memberikan sukacita itu, atau kita bersungut-sungut, atau kita menolak, kita tidak menerima firman, ya, dengan sepenuh hati kita. Padahal Tuhan mau hidup kita itu menjadi teladan bagi setiap kita, supaya kita meneladani Kristus yang rela walaupun mengalami penderitaan. Ini nggak mudah ya, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira nih, waktu sedang mengalami penderitaan, penindasan, ya, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita bisa nggak bersyukur, memuji Tuhan? Nggak mudah ya. Ya, terus terang, jujur, seringkali nggak mudah. Tapi waktu kita sedang mengalami kesulitan yang berat itu, dan dari mulut kita naikkan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku memuji Engkau sebab Engkau baik atas hidup. Waktu engkau berkata-kata berbeda dengan situasi yang kau alami di tengah sulit, seharusnya engkau mungkin bersungut-sungut, dunia mungkin mengatakan, udah, kamu udah dibikin begitu, bukannya kamu marah, malah kamu cuma diam. Padahal waktu kita bertindak berbeda dengan cara dunia bertindak, maka di situ kita akan merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera. Ya, saya pernah ngalamin waktu masa muda saya merasa bahwa mengalami ketidakadilan. Waktu kita mengalami ketidakadilan kan, reaksi kita, apalagi waktu kita masih muda kan, ini darah muda kan, wah langsung naik gitu ya, langsung marah. Tapi waktu saya sadar bahwa kalau saya marah, akibatnya fatal bagi saya. Saya bisa bertindak hal yang di luar dari hal-hal yang baik, yang benar. Jadi saya tahan. Dan waktu saya melihat hal itu, saya bilang, Tuhan, saya mau memuji Tuhan aja. Saya mau bersyukur aja. Dan waktu saya mengambil cara sikap yang demikian, apa yang terjadi? Ini damai sejahtera mengalir. Amin. Sukacita sungguh luar biasa dari Roh Kudus, menghibur, menguatkan. Di situ saya bilang, wah, seharusnya ini juga jadi hal yang harus kita lakukan di sepanjang hidup saya, terutama gitu ya. Saya bilang, Tuhan, saya mau setiap kali menghadapi ketidakadilan, ketidakbenaran, atau menyakitkan atas hidup saya mau memuji Tuhan. Karena waktu Tuhan melihat situasi ini dari sisi Tuhan ya, waktu Tuhan melihat kita sedang dalam penindasan, dalam aniaya, dalam mengalami ketidakadilan, tapi yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan, sorga bersukacita. Sorga bersorak-sorai karena kenapa? Ada satu anak Tuhan membuktikan iman percayanya kepada Tuhan. Amin. Jadi di sini jemaat dari Tesalonika tantangannya berat, tapi mereka memiliki iman yang kokoh, yang kuat.
Mereka memiliki pekerjaan iman dan itu bisa menjadi teladan, disaksikan oleh orang-orang. Ya, ada banyak contoh kalau kita hidupnya menjadi teladan, hidup kita memberikan kesaksian, maka kita akan makin dikenal oleh orang. Betul ya? Misalnya kita memberi kesaksian bagaimana saya memiliki membuat reaksi yang baik, yang benar seturut dengan firman Tuhan waktu menghadapi masalah, maka hidup kita jadi kesaksian. Jadi kuncinya begini, kuncinya adalah di tengah situasi yang sulit yang kita alami, reaksi kita harus sesuai dengan firman. Waktu kita menyatakan iman kita sesuai dengan firman, maka hidup kita jadi kesaksian. Pada waktunya Tuhan angkat hidup kita, sehingga hidup kita jadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Di situ kuncinya. Jadi waktu kita memiliki pekerjaan iman, kita pasti akan dikenal. Hidup kita jadi teladan. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jemaat Tesalonika memiliki usaha kasih. Apa usaha kasihnya? Ya, di dalam ayat 9, saya akan bacakan lagi ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sebelum menerima Injil, jemaat Tesalonika adalah orang-orang penyembah berhala. Tapi setelah mereka mendengar Injil, mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Mereka berbalik 180 derajat. Dari seorang penyembah berhala menjadi penyembah Tuhan yang hidup dan yang benar. Orang yang menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar akan memanifestasikan hidupnya sebagai orang penyembah Tuhan. Hidup mereka akan menjadi penurut Tuhan. Betul ya? Jadi ada istilah, katakan semakin dekat kita dengan sesuatu, maka kita akan semakin menyerupai. Likeness ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Tapi kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita mengikuti dunia, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan dunia. Cara pikirnya, pola pandangnya, ya, persepsinya, sudut pandangnya pasti dari sudut pandang dunia. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang hidup imannya kokoh kuat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti orang-orang demikian. Oleh sebab itu, jaga pergaulanmu ya. Karena pergaulan itu mempengaruhi kita. Kalau kita lebih banyak bergaul dengan anak-anak Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan, maka kita juga akan menjadi murid-murid Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang dunia, dengan cara pikir dunia, bertindak dengan cara-cara dunia, maka tidak lama lagi kita akan menjadi serupa dengan dunia. Ya, jadi mari kita punya seperti jemaat Tesalonika. Tadinya menyembah berhala yang mati, ya. Kan menyembah berhala ini kan menyembah patung-patung. Mereka sembah padahal patungnya sudah mati. Apa yang diharapkan dari patung-patung yang sudah mati? Nggak akan bisa berbuat sesuatu. Tapi mereka berubah menjadi penyembah Tuhan yang hidup dan yang benar. Ya, tadinya mereka menyembah yang mati, mereka sekarang menyembah Tuhan yang hidup, maka mereka memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Mereka tidak hanya menjadi jemaat yang pasif. Yang pasif itu berarti yang ikut-ikutan, rutin, agamawi, hanya religius kelihatan di luar. Tapi secara iman, cara kehidupan, prakteknya nol. Cuma aktivitas ibadah, tapi hidupnya tidak beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen seharusnya ini bukan bicara soal agama. Kekristenan itu bukan bicara soal agama, tapi kekristenan itu bicara tentang hubungan. Semakin dekat kita dengan Tuhan,
hubungan kita semakin baik, semakin melekat dengan Tuhan, maka kehidupan Tuhan itu akan mengalir melalui hidup kita, dinyatakan melalui hidup kita. Ya, jadi akibatnya jemaat yang tadinya penyembah berhala, dia ketemu Tuhan yang hidup, dia tidak menjadi jemaat yang pasif, tapi menjadi jemaat yang aktif dalam hal apa? Melayani Tuhan. Saya percaya buah dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan, maka kita akan menjadi penyembah Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan yang hidup, maka kita akan menjadi mati. Akibatnya hidup kita juga membawa kematian bagi orang lain. Melalui perkataan, melalui sikap hidup kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan bawa kehidupan Tuhan. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, kehidupan kematian yang akan kita bawa. Jadi di sini hidup jemaat Tesalonika berbuah. Karena apa? Karena kasih yang dibuktikan dengan hidup beribadah yang benar dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Ini jemaat Tesalonika yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kasih Tuhan dalam hidup mereka itu dimanifestasikan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Ya, mereka bertumbuh dan menghasilkan buah lewat pelayanan. Ya, jemaat Makedonia yang disampaikan oleh Paulus ya kepada jemaat Korintus. Di jemaat Korintus itu kan jemaat yang kaya juga ya, karena mereka ini adalah jemaat yang berada di daerah kota Korintus pada waktu itu adalah kota yang perdagangannya juga baik. Terus Paulus memberikan sebuah contoh kepada jemaat Korintus, yaitu jemaat Makedonia. Makedonia itu termasuk wilayah dari Tesalonika. Kalau Tesalonika itu ibu kotanya, Makedonia itu kota-kota kecilnya. Nah, jadi Paulus menggambarkan kepada membandingkan kepada jemaat Korintus tentang jemaat Makedonia. Bedanya kenapa? Kalau jemaat Korintus, mereka ini kan jemaat yang kaya, tapi dalam memberi, berkemurahan hati itu sangat jauh, sangat kurang. Sampai akhirnya Paulus harus mengajarkan, membandingkan dengan jemaat Makedonia. Kenapa membandingkan hal itu? Karena jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, bukan jemaat yang kaya. Tapi dalam hal memberi, bermurah hati, wah, Paulus bilang ini jemaat Makedonia ini jadi contoh, jadi teladan. Nah, kalau jemaat Tesalonika ini berbeda lagi. Ini adalah jemaat yang kaya. Tapi ternyata jemaat Tesalonika sekalipun kaya tidak pelit dalam hal memberi. Ini perbedaan-perbedaannya. Jadi Korintus kaya tapi sulit dalam hal memberi. Terus Makedonia miskin tapi sangat murah hati. Tesalonika kaya tapi suka memberi. Jadi di sini makanya dikatakan memiliki usaha kasih, karena mereka memiliki buah kemurahan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kasih Kristus yang besar sehingga termanifestasi dalam hal menabur, dalam hal memberi. Ini contoh yang bisa dilihat. Ternyata kan seringkali kita berkata, atau ayat firman Tuhan yang berkata, orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Ya karena dia satu sombong. Ya orang kaya kan makin bertambah kekayaan, kadang-kadang makin sombong. Ya dagunya makin naik ke atas gitu katanya gitu ya. Nah, jalannya juga udah beda. Kalau dulu masih nunduk, sekarang jalannya udah begini. Ya melihat orang hanya dalam kerlingan mata aja misalnya. Nah, tapi jemaat Tesalonika ini sebuah bukti, sekalipun kaya tapi tidak sombong, tapi suka memberi, punya kemurahan hati. Ini makanya Paulus katakan jemaat ini jemaat yang luar biasa. Gak mudah bagi orang kaya untuk memberi, ya. Ini gak mudah, tapi mereka melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua, memiliki usaha kasih. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa
jemaat Tesalonika memiliki ketekunan pengharapan. Di dalam ayat yang 10 saya akan bacakan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, salah satu, kalau tadi Tesalonika selain dia punya buah dalam kesaksian hidup, ya, dalam teladan, terus dia juga memiliki buah dalam pelayanan, dalam hal memberi, dalam hal memberi kasih. Yang ketiga, ternyata jemaat ini juga memiliki buah kebenaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka punya pengharapan yang besar. Mereka tekun menantikan pengharapan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kali. Pengharapan mereka dilandasi oleh kepercayaan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan hidup, ya. Dan dia sekarang, mereka percaya, ada di sorga menyediakan tempat bagi kita yang disebut dengan rumah Bapa. Karena Yesus berkata, aku naik menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kita. Pada saat dia akan datang kedua kali, dia sudah memberikan tempat yang tersedia bagi setiap kita. Ya, ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 1-3 tidak bisa dibaca, ya. Jadi di sini mereka tetap tekun dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali untuk menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang. Kalau orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, berarti bukan menantikan pasif, ya. Bukan berarti jemaat Tesalonika karena dia menantikan kedatangan Tuhan, dia punya pengharapan, ketekunan dalam pengharapan, ya pasif aja, udahlah kapan aja Tuhan Yesus datang kita siap-siap aja. Tapi enggak cuma seperti itu. Apa yang dilakukan dalam ketekunan pengharapan itu? Ya, mereka terus melayani Tuhan, mereka terus bekerja, ya. Mereka terus percaya bahwa pada waktunya, waktu mereka melayani Tuhan, karena kan Tuhan berkata begini dalam firman-Nya, bekerjalah selagi hari masih siang. Jadi jangan sambil menantikan Tuhan terus ya kita nggak buat apa-apa. Enggak, kita harus berbuat sesuatu, melayani Tuhan, berbuat kasih sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kedatangan Tuhan, ya, cepat atau lambat pasti akan datang. Ada dua kedatangan Tuhan yang akan terjadi atas hidup kita. Yang pertama, kedatangan Tuhan secara pribadi. Kita nggak pernah tahu. Saya beri kesaksian kemarin, ada keluarga saya, sepupu, masih umur 30, tahu-tahu dipanggil Tuhan, masih muda. Padahal sedang meniti karir menjadi chef makanan, ya. Wah, gajinya sudah cukup besar. Baru umur 33 tahun. Ada yang bercanda keluarga saya, wah seperti Tuhan Yesus ya, matinya umur 33 tahun gitu. Tapi masih sangat muda, dipanggil Tuhan. Padahal ini yang sangat mengenaskan, ya. Bulan dia kan dipanggil Tuhan itu Oktober akhir kalau nggak salah, atau awal November. Kira-kira 1 minggu lagi dia akan berulang tahun. Yang kedua, yang lebih mengenaskan lagi, dia sedang merancangkan pernikahan dengan calon istrinya tahun depan, kemungkinan tadinya Maret atau April. Tapi harapan tinggal harapan, dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu waktu kita di bumi ini, ya. Tapi jemaat ini punya pengharapan, mereka tekun mengharapkan. Kalau kita tekun mengharapkan janji-janji Tuhan, pada waktunya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Saya ingat ada istilah orang Israel, ya. Jadi orang Israel ini nggak bicara soal perang, enggak, ya. Tapi bicara soal bagaimana orang Israel itu sangat menanti-nantikan bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem. Karena mereka tahu itu adalah tanah perjanjian.
Jadi waktu mereka ada di pembuangan di negara-negara, di kota-kota di mana mereka ada pada waktu itu, sebelum Israel menjadi sebuah negara tahun 1948 ya, mereka itu senantiasa punya mimpi. Mimpinya begini. Mereka berkata begini, tahun depan kami akan ada di Yerusalem. Itu puluhan tahun, ratusan tahun waktu mereka ada dalam pembuangan, mereka akan berkata begini, tahun depan kami akan ke Yerusalem. Jadi pada ini bangsa yang luar biasa, memang umat pilihan Tuhan ya. Karena kenapa? Tidak pernah ada satu bangsa yang sudah terpencar ke seluruh dunia, tidak pernah menjadi sebuah bangsa yang utuh, tapi tahun 1948 menjadi negara. Ini nggak mungkin hanya bangsa ini, ya bangsa Israel dari zamannya Abraham ya, Abraham, kemudian zamannya berarti Ishak ya, itu jadi satu bangsa, bahkan satu negara. Kalau bukan anugerah perkenanan Tuhan, mungkin bangsa Israel sudah seperti bangsa-bangsa yang lain yang sudah hilang, sudah mati. Tapi karena mereka punya pengharapan, jadi jangan pernah berhenti memiliki pengharapan. Amin. Amin. Yang belum punya rumah harus punya pengharapan. Tahun depan saya pasti punya rumah. Nah, gitu ya. Sama kayak bangsa Israel. Bangsa Israel bilang tahun depan balik ke Yerusalem. Walaupun janji itu butuh waktu lama sampai mereka menjadi satu negara. Demikian juga kita harus punya pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Tahun depan misalnya saya akan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Tahun depan misalnya yang belum punya mobil misalnya, saya punya mobil baru. Harus punya pengharapan. Karena kenapa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita bukan berharap yang disebut angan-angan gitu ya, hanya khayalan gitu. Nah, banyak kan zaman sekarang ini hanya punya harapan yang khayalan aja gitu, angan-angan belaka. Tapi kita mendasarinya di atas firman Tuhan, di atas janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, kamu akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Tentunya anak-anak Allah punya otoritas, punya wewenang, punya fasilitas sebagai anak raja di atas segala raja. Jadi jangan pernah ya kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan, apalagi mengharapkan bahwa Tuhan pada akhirnya akan datang. Jadi yang pertama kan kedatangan Tuhan itu secara pribadi. Yang kedua, kedatangan Tuhan itu akan datang dalam di awan-awan bersama dengan malaikat-malaikatnya, pasukan-pasukan orang-orang kudusnya yang sudah diangkat. Dia akan datang kedua kali untuk mengangkat gerejanya. Terjadi rapture, pengangkatan gereja. Nah, itu secara global. Jadi setiap mata akan melihat, wah, Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kekasih-kekasihnya masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, setiap orang percaya harus memiliki ketekunan dalam pengharapan. Sebab jika tidak lagi memiliki pengharapan akan janji-janji Tuhan, maka akan sangat mudah untuk ditipu oleh iblis. Karena iblis penuh dengan tipu muslihat. Dia bisa memutarbalikkan kebenaran, dia bisa mencuri firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, dan dia bisa membunuh, membinasakan iman kita. Jadi tetaplah miliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Tuhan senang kalau kita anak-anak itu punya iman yang besar, punya pengharapan yang besar. Amin. Karena Tuhan bergerak di atas mujizat. Kalau dia nggak bisa buat mujizat, dia bukan Tuhan. Amin. Tapi kalau hal itu nggak mungkin dan kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi saya yang percaya tidak ada yang mustahil, itu pasti Tuhan genap. Karena Tuhan senang kepada orang yang memiliki iman. Makanya kita ini kan
belajar dari Abraham. Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman atau orang percaya. Kita pun harus mewarisi iman Abraham. Amin. Orang benar hidup oleh karena iman. Maka hal-hal besar pasti akan kita alami. Jadi 3 hal ini kita belajar dari jemaat Tesalonika. Pertama, mereka memiliki pekerjaan iman, memiliki usaha kasih, dan memiliki ketekunan dalam pengharapan. Mari kita tetap setia supaya janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan lagu supaya kita tetap setia. Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah kita masih dalam track-nya Tuhan? Hati kita masih selaras dengan Tuhan? Atau tipu daya iblis, tipu daya kekayaan, tipu daya kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan telah menggeser iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mau setiap benih firman yang kita dengar tidak tertanam di tanah hati yang di jalan yang keras. Tuhan juga tidak mau benih firman yang tertanam hari ini berada di berbatu-batu yang menyebabkan firman itu terhimpit sehingga tidak menghasilkan buah. Atau Tuhan juga tidak menginginkan kita benih firman itu tertanam dalam hati, dalam tanah yang dikatakan sebagai tanah yang tidak subur, ya, yaitu yang berada di semak duri. Tuhan tidak mau himpitan, tekanan dari iblis dari dunia ini membuat firman itu tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah. Tetapi Tuhan menginginkan benih firman yang kita dengar hari ini tertanam di tanah hati yang subur, tanah yang subur, sehingga Tuhan berjanji kalau tanah hati kita adalah tanah yang subur, benih firman itu tertanam di tanah hati yang demikian, maka Tuhan berkata itu akan berlipat kali ganda, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tuhan janjikan digenapi dalam hidup setiap kita yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau kita selidiki apakah hati kita tetap mau mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada firman dan janji-janji. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan selidiki, lihat hati kami Tuhan, koreksi hati kami Tuhan. Jika kami tidak memahami akan firman-Mu dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang mengenal sampai kedalaman hati kami Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakanlah ku lihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakanlah ku lihat, aku lihat, melihat Tuhan kebaikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar
biarkan musik tetap mengalun. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sudah belajar tentang jemaat Tesalonika, jemaat yang menjadi teladan. Karena hidup mereka telah membuktikan menjadi sebuah kesaksian, buah kesaksian, buah pelayanan, dan mereka punya buah dalam kebenaran yang mereka lakukan. Jika hari ini kita sudah mendengar bahwa Tuhan menginginkan setiap kita menghasilkan buah-buah yang lebat, dan Tuhan memampukan setiap kita untuk menghasilkan buah itu, karena itu semua bukan dari kekuatan, bukan dari kemampuan setiap kita, tetapi dari penyerahan kita, kerelaan kita, pemberian diri kita kepada Tuhan, menjadi korban untuk Tuhan membentuk hati kita, mengubah pikiran kita, sehingga hidup kita dan hati kita senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Hari ini jika engkau mendengar bahwa Tuhan menginginkan engkau menghasilkan buah yang lebat, jika selama ini engkau merasakan bahwa hidupmu belum menghasilkan buah yang lebat, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita. Karena Tuhan berkata bahwa jika pohon ini yang seharusnya menghasilkan buah tidak menghasilkan buah, Tuhan berkata tebang. Karena percuma dia menjadi sebuah pohon yang seharusnya menghasilkan buah tetapi tidak menghasilkan buah. Mari kita koreksi hati kita, kita selidiki hati kita. Apakah selama ini ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita, menghambat sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah? Dan nanti Roh Kudus akan mengingatkan, jika itu adalah masalah, mungkin kau tidak mudah mengampuni orang, engkau masih menyimpan kesalahan orang, engkau masih berpikir tentang orang lain, dan engkau menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi penghambat atas hidup. Tapi Tuhan berkata bahwa urusan pertumbuhan rohani bukan urusan orang lain, tapi Tuhan mau supaya engkau sendiri yang memiliki keyakinan, engkau sendiri yang mau untuk bertumbuh. Jangan mengharapkan orang lain untuk berubah, tapi lihatlah diri kita, apakah kita sudah berubah. Waktu kita melihat diri kita dan kita mau untuk berubah, maka Tuhan mampu mengubah orang lain, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih untuk berubah. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri yang mau berubah seturut dengan firman Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan lebih daripada apapun. Kebaikan Tuhan sudah nyatakan, buktikan atas hidup setiap kita. Dan kita saat ini bahkan sampai dengan hari ini sudah menikmati kebaikan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Maka sebagaimana Tuhan sudah menolong hidupmu, maka Tuhan juga akan menolong hidupmu di masa ke depan. Tuhan mau supaya hidupmu menghasilkan buah, dan Tuhan akan bekerja sama. Tuhan akan memampukan engkau asalkan engkau berserah dan hidupmu mau sungguh-sungguh menghasilkan buah. Mari jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dengan segala kekurangan dan kelemahan, menyadari bahwa ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak halangan yang membuat saya belum menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan inginkan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan mengoperasi hidupmu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan, izinkan Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kemampuan daripada Tuhan, hidup kita tidak bisa berubah. Tapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan menghasilkan buah sehingga hidupmu berfaedah, berguna bagi kerajaan Tuhan dan bagi orang lain. Mari katakan lagu ini. Katakan kepada Tuhan, selidiki hati kami, lihat hati kami, ubah dan bentuk hidup kami. Haleluya. Selidiki aku, lihat hati. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaatmu yang mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, bahwa hidup mereka bagi Tuhan. Dan jika mereka ada sampai dengan hari ini, mereka mau memberi diri mereka untuk menghasilkan buah-buah yang lebat. Hamba berdoa, semua rintangan halangan yang menghalangi mereka untuk bertumbuh dalam nama Yesus, Hamba hancurkan segala rintangan.
ajaran yang baru, hikmat yang baru daripada Tuhan, pengenalan yang benar Tuhan, yang baru tentang Tuhan. Berapa syakara Tuhan berikan, berapa syakara rumusan yang baru, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami Tuhan, dan bisa kami jalankan di tugas kami hari-hari Tuhan. Dan sementara Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, sedikit apa yang sudah Engkau berkati kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan pemberian itu Tuhan kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati yang memberi, baik Tuhan yang belum bisa memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada saudara yang boleh duduk. Saya persilahkan kepada bertugas. Mari kita naikkan pujian. Banyaknya sekali lagi kata
syukur kami persembahan yang kami beri, bahkan melalui hidup kami persembahkan Tuhan sebagai korban Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekalipun Tuhan kami mengalami kesulitan, tapi kami mau bersyukur. Syukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku setiap pemberian yang kami bawa di hadapan Tuhan, biarlah itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami memberi Tuhan, mungkin bukan dari apa yang kelimpahan kami, di tengah kekurangan kami memberi Tuhan, tapi biarlah itu menjadi sebuah dupa yang berbau harum, yang naik sampai ke takhta Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, Tuhan yang sudah bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan, memperbaharui, bahkan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mendengar doa kami pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Dan juga saat ini kami bawa akan bangsa dan negeri kami, Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Di tengah situasi memasuki yang merupakan tahun politik dan tahun depan akan diadakan pileg dan pilpres Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan memberikan keamanan atas negeri kami tercinta. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala rencana-rencana jahat Tuhan. Dari hati manusia yang jahat, kami ikat, kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa ini boleh mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, sehingga kami percaya pada pemilihan pileg dan pilpres tahun 2024 semuanya boleh berjalan lancar, berjalan aman Tuhan. Dan kami percaya Bapa, pemimpin itu berasal daripada Tuhan, dan kami akan terus membawa lewat doa-doa kami, sehingga pada hari hanya Tuhan, penetapan bagi legislatif maupun bagi presiden Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan mengendalikan segala sesuatu, dan kami memiliki ketentuan dan ketetapan seperti yang Tuhan tetapkan, bahwa pemimpin yang daripada Tuhan yang akan memimpin negeri ini, bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami patahkan segala rancangan-rancangan iblis. Dan kami berdoa Tuhan, bahwa Tuhan yang memilih pemimpin, dan Tuhan yang menetapkan pemimpin yang terbaik, yang akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan. Indonesia emas di tahun 2045 boleh terjadi atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, luputkan dari semua bencana-bencana alam yang membuat korban jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, luputkan negeri ini dari masalah bencana alam Tuhan. Biar perlindungan Tuhan ada atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menutup bungkus negeri ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Tanahnya, semua hasil bumi dapat dikelola dengan baik, dan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup kami dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati TNI dan Polri yang akan membuat segala sesuatunya berjalan aman dan lancar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga
presiden, wakil presiden, pemimpin pejabat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang memimpin negeri ini dan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan hikmat, memberikan takut akan Tuhan atas negeri ini, atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami serahkan dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, semua hal yang terbaik Tuhan sediakan atas Indonesia. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini, Minggu pagi ini. Dan kami percaya berkat anugerah kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kebajikan dan kemurahan akan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, yang mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap kita. Bapak, setiap tangan kami yang terangkat di hadapan Tuhan, maka turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin setiap langkah-langkah setiap kami menuju kepada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Bahkan Engkau berkata kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan di tengah musimnya kering sekalipun, kami akan terus menghasilkan buah-buah yang lebat. Sebab Tuhan, kehidupan Tuhan ada bersama dengan kami. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, tapi kami hidup dalam kebenaran, kekudusan, takut akan Tuhan, ketaatan, setia. Dan kami akan diangkat di awan-awan yang bermain dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.